Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan coba bercerita tentang fisika, ya kan? Tentang fisika yaitu penguraian vektor berdasarkan aturan trigonometri. Di sini teman-teman semuanya kita tuh ditanya ada sebuah apa namanya? Ada sebuah soal, di sini ada sebuah soal, kemudian juga ada gambarannya gitu ya kan. Juga ada jawabannya gitu ya kan, dan juga ada jawabannya. Di sini kita akan bermain dengan matematikanya gitu teman-teman ya. Baik, di sini dikatakan suatu pesawat terbang terlihat berada 300 km dari suatu bandara dengan arah 30 derajat dari timur ke utara. Berapa jauh pesawat tersebut ke timur dan ke utara dari bandara? Nah, masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan trigonometri seperti yang ditunjukkan dalam gambar 1.22. Jadi teman-teman tuh kita ngebayangin arah apa ya, gambar mata arah angin gitu ya teman-teman ya. Eh, Kalau kita buat apa namanya, gambarnya itu kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kita buat ini line, kemudian di sini ada kayak gini, kemudian di sini kita buat garis lagi. Oke, di sini kita buat kasih tag. Di sini timur. Timur. Di sini barat, di sini utara, di sini selatan gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kita bisa besarin. Ada handnya, ada geser sedikit. Nah, jadi itu kita ngebayangin gitu kan, dia bilang tadi di persoalan tadi disoalkan dikatakan disebut suatu pesawat terbang terlihat berada 300 km dari suatu bandara gitu kan. Jadi kita bayangin tuh bandaranya tuh di titik tengah nih teman-teman ya. Di sini ya kan, di sini bandaranya kita buat bulat ya. Di sini bandaranya di tengah-tengah ya kan. Nah, dari bandara ini terlihat uh, dengan sudut 30 derajat dari timur ke utara gitu teman-teman. Jadi ada sebuah pesawat kurang lebih seperti ini, kira-kira derajatnya kayak gini teman-teman ya. Ini pesawat di sini itu maksudnya kan dari timur ke utara gitu teman-teman. Jadi soalnya itu mengatakan dari timur ke utara berarti wilayahnya timur utara gitu teman-teman di sini, dalam kaidah di sini gitu kan. Kalau memang dia buat daerah apa namanya, bandara dengan arah dari apa ya, misalnya dari utara ke barat gitu ya. Jadi nanti di sini jadinya hitungnya gitu ya, karena dia dari timur ke utara berarti sekitar 30 derajatnya dihitung dari timur naik ke utara gitu teman-teman ya. Jadi di situ akan dibentuk sebuah garis kan. Nah, ini kira-kira seperti ini, kita hubungkan ke sini, dan besar ini kira-kira 30 derajat. Nah, oke. Nah, ini yang dimaksud oleh gambar ini teman-teman ya. Yang dapat saya jelaskan dari gambar ini kayak kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi setelah dia bentuk 30 derajat dari timur ke utara ya kan. Dari timur ke utara nih, terus kita ditanyanya itu berapa jauh pesawat tersebut ke timur dan ke utara dari bandara. Jadi berapa, sini lah posisi ini baratnya pesawat itu di sini, dari utara ya kan, dari utara berapa, dari timur berapa ya. Dari timur berapa, ini kan terlihat dia dengan sudut 30 derajat, berarti ini sudut 30 derajat, jarak terlihatnya itu 300 km, jadi panjang ini 300, yang ditanya ini nih gitu ya.
Oke. Yang ditanyakan sumbu X dan sumbu Y-nya gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat dari soal ini, kita kan biasanya kan kalau dalam dalam garis itu ada sumbu X, sumbu Y gitu teman-teman ya. Nah, garis apa namanya dari barat ke timur ini membentuk sumbu X gitu teman-teman ya. Sementara dari utara ke selatan itu proyeksi dari sumbu Y gitu teman-teman ya. Nah, dari sini kita akan coba melihat apa namanya pembahasannya gitu ya kan. Nah, pembahasan itu di sini ada fx kan kalau terhadap sumbu apa namanya timur. Timur tadi kan apa namanya di sumbu X gitu ya. Kalau timur di sumbu X, kalau utaranya di sumbu Y gitu. Nah, untuk sin cosnya komponen yang bekerja pada sumbu X itu cos, yang bekerja pada sumbu Y itu sin. Jadi nanti kita akan gantikan apa namanya FY sama dengan F kali sin theta gitu kan. Kemudian Fx F cos theta. Kalau F sama dengan Fx sama dengan F cos theta. Nanti di sini tuh yang terhadap sumbu X ya teman-teman ya. Theta itu digantiin 30 derajat. Karena itu soalnya mengatakan apa namanya derajat besar sulitnya 30 derajat gitu teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba melihat cara pembahasannya kan. Ada ini ya. Kita bukakan kalkulator saja teman-teman ya. Buka kalkulator, kita cari kalkulator. Ada kalkulator. Kalkulator. Ada. Mana dia? Buka kalkulator. Oke. Ada kita tinggal masukin teman-teman ya. Fx cos theta dengan Fy sin theta. Fy tadi terhadap apa ya? Terhadap sumbu Y ya kan? Yaitu arah ke utara. Kemudian yang garisnya berdiri ini teman-teman, garisnya berdiri ini utara. Yang ini terhadap sumbu X, ini yang ke timur. Jadi barat timur X, utara selatan Y-nya gitu ya. Jadi sekarang Fy sin theta ya kan? Sin theta. Nah, fx f cos theta 300 kali i cos theta gitu teman-teman ya. Karena f tadi sudah 300. Jadi 300 kali 3 cos 30 derajat. Jadi kalau cos itu kan kalau cos 30 berarti dia sama dengan akar 3 per 2. Kurang lebih 2 sama dengan 259,8. Kalau untuk y-nya fx sin theta 300 sin 30. Sin 30 sama dengan setengah gitu ya. Nah, dari sini kita akan coba bermain teman-teman ya. Karena penasaran kan? Kalau saya tuh penasaran nih berapa sih nilai apa namanya? Nilai akar 3 per 2 gitu kan. Nah, ini kita udah dapat nih. Memang di buku panduannya kita tuh dikasih jawaban kan. Fx sama dengan F cos theta. Fx F-nya itu bernilai 300. Ini sama ya. Terhadap sumbu X terhadap sumbu Y sama-sama 300 teman-teman ya. Nah, cos theta yang kalau untuk X tadi kan yang datar itu cos, kalau kita terhadap proyeksi terhadap sumbu Y itu sin gitu ya kan. Yang berdiri gitu yang garis lurus. Sin 30. Tetanya sama-sama 30. Tinggal ini hanya berbeda, cos 30 dan sin 30 gitu ya. Kalau sin 30 setengah, jadi 300 kali setengah dapat dia 150 ke arah utara gitu teman-teman ya. Ke arah utara kan sumbu Y itu teman-teman. Jadi tingginya itu kan pesawat terbang itu kurang lebih 150 gitu ya kan. 150 ke utara gitu ya kan, jauhnya gitu ya. Gambarannya gitu dia. Kemudian untuk terhadap sumbu X-nya kan itu kurang lebih 259 km. Jadi dapat teman-teman ya. Fx dan Fy-nya dapat gitu kan. Fx. Cuma kan di sini kan ada nih yang penasaran teman-teman. Saya bukan penasaran tuh gini. Akar 3 itu nilainya berapa gitu teman-teman ya. Akar 3 itu nilainya berapa? Oke ya. Baik. Logikanya kalau kita nyari itu kita ambil dari bawah ini teman-teman ya kan. 300 kan dibagi 2 150 sama ya ini teman-teman ya. Kalau sin 30 kan dia setengah, jadi 300 kali setengah dapat dia 150 atau 300 bagi 2 aja dapat dia 150 km. Nilainya 150 teman-teman ya.
Nah, sekarang ini agak unik gitu kan, 300 bagi 2 ya kan, kali 3 tuh 259. Jadi berapa nilai akar 3 gitu teman-teman ya. Kalau kita buat di sini, mana akar? Akar 3. Akar 3. Akar 3. Oke. Akar 3 dikatakan kurang lebih nilainya 1,7320 gitu teman-teman ya. Nah, sekarang 1,730 nih kita coba nih kaliin dengan pas enggak gitu ya Mas, untuk dikali dengan 300 ya kan, 300 ya kan. Nah, dibagiin 2, dibagi 2. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. 259 koma 807. Jadi ini sebenarnya masih panjang lagi kayaknya teman-teman ya. 259,807,621. Cuma mengambil angka signifikan aja di sini teman-teman ya. Makanya 259. Jadi kalau kita mau ngitung apa namanya? Kalau kita bolak-balikin apa namanya? Cara carinya tuh kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Ada CE clear, ada 259 gitu ya kan, 259 koma 8 ya kan, 8. Nah itu hasilnya kan, kalau kita mau cari nilai angka yang akar 3 gitu ya kan, akar 3 kan kita udah dapat tadi ya teman-teman, 1,7 sekian gitu ya kan. Nah cara itu bisa 259,8 itu kita kaliin dengan 2 kali 2 kali 2 ya kan, kali 2 ya kan, habis itu siap kali 2 itu dibagi 300. Nah dapatnya 1,732 gitu teman-teman ya. Tapi ini kayaknya agak apa ya, agak lari sedikit itu angka 7 setelah angka 7-nya gitu tadi teman-teman ya. Kita dapat nilainya 1,732 ya kan. 1,732. Kalau kita clear 1,732 teman-teman ya. Kita clear akar 3. Oh, bukan itu. Clear 1,732 tadi teman-teman ya. Kita buat akar dari 3. Akar lagi 3 gitu. Nah, dia. Oke, pas teman-teman, 1,732. Berarti kita clear. Clear. Jadi cara nyarinya kayak gitu teman-teman ya. Cara nyari nilai akar 3 tadi bisa kita menggunakan angka sekitarnya gitu teman-teman ya. Kalau mamanya kita tuh nggak punya apa ya, kalkulator lah gitu atau apa namanya. Kalau di kalkulator kan ada ini angka nilainya, misalnya akar 5 5 diakarin gitu kan, kan gini misalnya apa tuh, CE kemudian bukan gini clear, misalnya 4 diakar gitu ya, ya 2 gitu maksudnya kan. Kalau kita buat nih angka yang nggak unik, 5 diakarin gitu. Oops, salah pencet, 5 diakar ya, jadi berapa gitu kan. Nah gini teman-teman, 5 diakarin kan dapat 2,23606 gitu ya kan. Nah kita ngebayangin itu, ini dapat nilainya itu dari mana gitu ya. Dapatnya itu dari mana, kita bisa coba apa namanya masukkan akar 5 itu ke dalam suatu persamaan gitu teman-teman ya. Ke dalam suatu persamaan, tapi gimana ya caranya gitu kan. Oke, kita coba aja, kita cobain. Kita ambil yang ini tadi lah teman-teman ya, supaya nggak lari. Kita new, kemudian kita cancel, kita buka down save, kita buka ulang. Oke. Kita buat pensil, ada berapa tadi, ada angka 300. Kemudian per kali 3/2 sama dengan
2 5 9,8. Oke. Baik. Kita kan mainnya di sini teman-teman ya. Permainannya kan di sini kita kan nyari, anggap nih yang nggak kita tahu tuh ini ya. Ini yang nggak kita tahu. Ini bisa dirubah warnanya. Normal, tapi warnanya bisa dirubah. Di mana cara merubah warnanya? Ada yang betul warnanya gitu. Warnanya nggak bisa. Jadi yang kita cari sini akar 3 teman-teman ya. Di sini kita anggap kosong gitu kan. Di sini agak kosong. Jadi ini jadinya 300 ya kan. 300 per 2 ini kita pindah enggak apa-apa ke sini teman-teman ya. Dikali dengan sesuatu ya kan. Yang sini tanda tanya. Ya kan, tanda tanya gitu. Dapat dia 259 ya kan. Nah, jadi bisa seperti itu juga teman-teman ya. Jadi kalau kita apa namanya bingung dengan suatu persamaan, nilai dari suatu angka dalam suatu persamaan tuh kita bisa ambil gitu nilai yang ini kan nilainya kan sudah diketahui, tetapi kita bisa ambil dianggap dia tidak ketahui. Jadi dengan cara kayak gini nanti dapat dia nilai tengah yang nggak kita ketahui tadi itu gitu. Kan akar 3 tuh kalau kita nyarinya dengan apa ya, manual gitu ya kan. Gimana caranya gitu ya kan. Oke. Kalau di kalkulator kan simple aja gitu kan, dengan kalkulator tinggal kita masukkan angka 3 kemudian akarin gitu dapat dia gitu kan, tapi kita nggak tahu cara kerjanya tuh gimana dapat nilai 1732 tuh gitu ya kan. Nah jadi kita bisa apa namanya ambilin nilai ini taruhkan ke sini, yang ini taruh yang ini tetap ya. Jadi nanti kita operasikan berarti 300 per 2 itu 150 teman-teman ya. 150. Nah sekarang dikaliin dengan sesuatu tanda tanya teman ya. Habis itu sama dengan 259 2. Oke, tulisannya lumayan teman ya. Nah sekarang itu kan tanda tanya tuh, di tanda tanyanya sama dengan jadinya 259 taruh sini kali ya, 2 per 150 teman-teman ya. Nah, 150 bisa kita hitung lagi berapa tuh, 259,2 ya kan dibagi 150. Wow, kok jadinya, tunggu dulu, ada yang salah di sini. Oh, yang ada salahnya ada kali 5-nya gitu. Kita clear dulu teman-teman ya. Clear 25928. Clear 259,7. 7 di sini ya, 7. Ini 8. Berapa tadi di soalnya? 8 ya. Ya 8 teman-teman ya. 259,8 ya kan dibagi dengan 150. Maka dapat nilai yang ini teman-teman ya. Jadi 1,732. Jadi tanpa apa namanya, tanpa kita menggunakan kalkulator akar 3 itu berapa gitu ya kan. Nah, kayak itu salah satu caranya teman-teman ya. Dapat 1,732 gitu. Nah, jadi kalau kita balikin ya kan, kita lurusin teman-teman, maksudnya itu kan dapat tuh 1732. Ini tulisannya parah kali teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita lurusin misalnya kan 300, bisa aja kita kali dengan apa, lurus misalnya. Kita clear nih, ini kok nggak bisa apa ya. Nah, berapa tadi ini kan 150. Oke. Ini oke.
150 kan 150 300 di sini teman-teman ya, maksudnya itu di sini kan 300 dibagi dua ya kan, ini kan dibagi dua kaliin kaliin berapa ya, bukan kaliin dengan ini nilai nilai yang tadi dapat ya 500 22598 berarti 150 ya kan, 150 kan ada disimpel tuh, 300 bagi 2 kan 150, habis itu masukin angka yang kita dapat nih, yang kita cari 1732 kali 1,732. Nah, hasilnya sama dengan 259,8 teman-teman ya. Kembali ke awal sini teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih sih seperti itu teman-teman ya. Saya ingin menunjukkan yang ini aja bagian akar tiganya itu berapa gitu teman-teman ya. Cara nyarinya bisa kita copot-copotin tuh persamaannya supaya dapat nilai tertentu ya kan. Dan ini kayaknya bisa diterapkan di apa namanya di persamaan-persamaan lain gitu teman-teman ya. Kalau kita penasaran dengan suatu nilai yang mungkin cara dapatnya itu gimana gitu teman-teman ya. Berarti dengan persamaan yang sudah apa namanya, sudah kita tahu hasilnya berapa, itu nanti kita bisa cariin apa namanya bagian-bagian tertentu gitu yang nggak kita ketahui dengan mengotak-atik sedikit perkaliannya gitu teman-teman ya. Baik, kurang lebih seperti itu yang ingin saya bahas sedikit pada contoh dari pembahasan fisika ini. Fisika buku siswa kelas 10 teman-teman ya. Ada manfaatnya silakan diambil, kalau nggak ada manfaat dilewati aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.